proses memberikan keadilan. Jadi pengadilan adalah tempatnya, peradilannya itu adalah prosesnya. Ya, jangan bilang ya tahapan pengadilan, bukan tahapan, tapi tahapan peradilan. Tahapan proses memberikan keadilan. Nah, jadi tahapan dari peradilan itu yang pertama adalah pengajuan gugatan. Ajukan dulu gugatannya, ya. Jangan ditulis saat ini kurang, salah. Ada salahnya saat ini. Jangan tiru. Kalau yang tiru itu salahnya salah. Ya. Yang pertama adalah pengajuan gugatan, yang kedua itu salah itu. Ini kita bicara fakta. Yang kedua adalah mediasi. Jadi mediasi itu masuk dalam tahapan peradilan. Wajib hukumnya. Baik orang cerai, masalah tanah, masalah apa, ya, masalah uang prestasi, masalah perbuatan melawan hukum atau soal perceraian, ini semua butuh mediasi, ya. Jika sudah mengajukan gugatan, ya, ke pengadilan negeri atau pengadilan agama, karena ada dua pengadilan, atau tata usaha negara, ya, 3. Maka yang pertama adalah pengajuan dulu gugatan, ajukan dulu. Yang kedua baru mediasi. Kalau kita mengajukan cerai, ya, permohonan cerai namanya, maka selalu ada mediasi. Kalau kita cuma melakukan gugatan ke pengadilan negeri, entah itu melawan hukum atau gugatan uang prestasi, tetap setelah itu kita akan melakukan mediasi. Mediasi, ya. Mediasi suatu kewajiban. Nah, setelah mediasi apa? Setelah mediasi, kalau mediasinya itu berhasil, semua sepakat, damai, maka tidak lanjut. Ada putusan, kalau langsung keputusan. Hanya putusan damai. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka baru masuk ke tahapan berikutnya, yang ketiga. Ya, pemeriksaan gugatan. Di pemeriksaan gugatan ini supaya kalian tidak heran nanti kalau jadi pengacara, maka pemeriksaan gugatan itu ada beberapa poin, ada beberapa tindakan dalam situ. Ya. Mulai dari ketika dilakukan pemeriksaan gugatan, dibaca dulu gugatannya. Pembacaan gugatan, ya. Praktek dalam pengadilan, kalau di pengadilan kita ketika disuruh bacakan gugatan, itu terkadang kalau untuk mempersingkat waktu, biasa kita menyatakan gugatan dianggap sudah dibaca. Jadi tidak dibacakan, dianggap sudah dibaca. Boleh. Kalau pihak tergugat tidak keberatan, ya, boleh. Kan tergugat dia sudah punya gugatan, dia sudah baca. Yang itu apa dibaca ulang lagi? Ya, buang waktu. Maka dibolehkan. Apakah penggugat dan tergugat ya sedia gugatan saya anggap sudah dibaca? Ya, biasa iya yang mulia. Gugatan dianggap sudah dibaca. Kamu sudah dibaca memang toh? Baik penggugat maupun tergugat sudah dibaca. Kalau sudah begitu, baru masuk di berikutnya. Tapi dalam praktek itu biasanya ditunda dulu. Pas begitu. Biasanya baru masuk. Ini dalam praktek ya. Dalam praktek. Kalau sudah dinyatakan dianggap sudah dibaca oleh para pihak, oleh penggugat dan tergugat, baru itu kompromi. Bukan kompromi damai. Kompromi waktu. Jangan salah-salah nanti. Nah, begini nih jangan ya. Jadi di saat itu juga ketika sidang pertama, ya, kedua belah pihak hadir, ya, itu hakim bukan menawarkan, ya, sedikit membuka peluang. Kita sidang kedua tanggal berapa? Dikompromikan itu. Oh, sidang agenda berikutnya ini, ya, anggap ini pertama pembacaan gugatan sudah selesai, agenda berikutnya adalah jawaban. Kapan jawabannya dibaca? Ditanya. Para pihak setuju tidak tanggal sekian.
Disesuaikan juga dengan jadwal hakim. Karena hakim kita di sini itu sedikit sekali. Ya. Satu pengadilan itu biasanya ada 4 hakim. Dia hakim perdata, dia juga hakim pidana. Maka tidak loyo hakimnya. Ya kan? Kalau hakimnya loyo, apalagi pengacaranya. Pengacaranya itu cuma terima satu kasus, satu perkara, tetapi kayak itu pengadilan punya dia. Nanti kalau kalian jadi pengacara akan rasakan itu. Datang jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Uhuy. Nggak ada kami bilang uhuy. Padahal cuma satu perkara, satu agenda. Tidak pusing kepala itu. Ya. Bahkan ada yang teman-teman saya bersama pengacara, ada yang pernah pulang tengah malam, sidang tengah malam. Karena ini kau perdata dan dia terus cabut di dalam jam kerja. Jadi kalau ada waktu sudah mepet, ada satu perkara, apalagi ada perkara pidana yang sudah hampir selesai waktunya, dipercepat itu. Kayaknya bersidang dalam satu hari itu, wakilnya kadang bersidang banyak kasus sampai tengah malam. Ya. Bisa diatur, jam 8 datang sekian. Itu, jadi capek. Ya, karena hakimnya terlalu sedikit, ruangan juga sedikit, ruangan paling banyak. Ruangan sih ada 4, ya. Tapi hakimnya cuma ada 5. Ingat, majelis 3. Hakimnya ada 5 orang. Hakim kan pakai majelis, satu majelis 3 orang. Jadi hanya satu kali sidang. Itu ruangan tidak bisa dipakai waktu bersamaan. Tidak boleh. Karena hakimnya cuma 5. Masih ruangannya lumayan, ada 4 biasa ruangannya. Tapi hakimnya cuma 5. Coba kalau sidang 3 orang. Jadi 2 orang ini pray, nunggu lagi waktunya. Jadi sampainya, ya makanya di pengadilan itu baik pengacara maupun hakim, ya itu kadang pulang malam. Begitu, itu kekurangan kita di ini. Mudah-mudahan kalian kalau jadi pemerintah ini, jadi penguasa, ditambahlah itu jumlah hakim. Ya, banyak yang mau jadi hakim, banyak sekali yang mau jadi hakim. Hanya tidak ada formasi yang besar-besar bukan. Itu ya. Jadi ketika di sidang pertama itu dikompromikan waktunya, ya. Asal kedua belah pihak hadir, penggugat dan tergugat hadir, maka hakim itu menawarkan sidang kedua itu agenda kita ini. Agenda kita ada penjawaban. Hari apa jawabannya? Tanggal berapa bisanya? Catat. Tanggal 5 yang mulia, ke tanggal 5 bulan sekian. Oke, catat panitera, catat. Sudah itu, 1 minggu kemudian lagi, kapan lagi bisa kita? Jadi dibicarakan memang sampai putusan. Jadi bukan itu semua. Dalam teori itu waktu ditetapkan oleh tidak. Dalam praktek lain. Dibicarakan memang harus sekian. Jadi artinya apa? Supaya para pihak tahu dari awal, tahu tanggal sekian kita ada acara di pengadilan. Ya, ada peradilan. Ya. Tanggal sekian agenda ini. Nah, jadi dalam pemeriksaan ini itu ada agendanya, orang bilang tanya menjawab ini. Dalam pemeriksaan gugatan. Pertama, kan gugatan dibaca dulu. Ya. Kemudian sudah dibaca, dijawab. Siapa menjawab gugatan? Siapa yang jawab gugatan? Ya boleh, tergugat yang menjawab. Kan dia digugat, dia menjawab. Dia jawab gugatan. Setelah dia menjawab gugatan, giliran lagi si penggugat. Apa namanya penggugat kalau dia bukan tuntutan, ini bukan pidana. Jadi kalau jawaban itu mau lagi disanggah oleh si penggugat, namanya refleks. Dibantah semua lagi. Jadi jawabannya itu bantah-membantai. Setelah itu dikasih kesempatan si tergugat untuk membantah lagi. Si penggugat namanya duplik. Jadi timbang 2/2. Coba. Ya. Agak perlu diingat bahwa 2/2 itu. Ini penggugat, ini P. Ini tergugat. Apa P-nya? P punya namanya gugatan. Ya. Gugatan ini akan dibantah oleh si tergugat, namanya jawaban. Jawaban plus eksepsi biasa. Kalau ada memang eksepsinya, tangkisannya, kan?
Satu, ini juga satu, berarti satu sama tak? Nah. Kemudian setelah itu penggugat diberikan lagi peluang untuk membantah lagi membantah tergugat. Apa namanya? Dia berikan sana replik. Jadi replik ini sanggahannya sebenarnya dia menyanggah jawaban dari si tergugat. Jadi saling sanggah menyanggah, jawab menjawab, saling bantah membantah. Tapi bantah-bantah tidak pakai tenaga, ya, hanya pakai tulisan saja. Replik ini, ya, dikasih lagi kesempatan oleh hukum acara perdata untuk dibantah lagi oleh tergugat. Maka namanya duplik. Inilah proses pemeriksaan, ya. Berarti sudah 2-2. Dibuka 2 kali kesempatan. Penggugat kesempatan pertama diberikan gugatan itu supaya ini adalah penjabaran dari asas ini, ya. Asas namanya audit ad alteram partem. Tidak perlu ditulis karena nanti akan saya bawakan sendiri. Jadi asas audit ad alteram partem itu memberikan peluang kepada para pihak untuk, ya, sama-sama mengajukan, menyampaikan unek-uneknya. Kan ini kan penggugat merasa dia benar, ya kan? Maka rangkaian pikiran tentang kebenaran yang pertama dirinya dia uraikan dalam gugatan. Si tergugat cuma merasa orang benar. Maka supaya dia benar, maka dia sangkain gugatan, dia bantah. Namanya jawaban dan eksepsi, digabung biasa. Setelah itu penggugat bilang, oh tidak, itu jawabannya tergugat salah, itu yang mulia, salah. Tidak begitu, bohong. Dia sangka juga ini jawabannya, namanya replik. Sudah satu. Setelah itu tergugat dia bilang, oh tidak begitu yang mulia. Itu sangkanya salah. Sangka lagi duplik. Makanya dalam pemeriksaan itu, ya, pemeriksaan perkara kita kenal istilah sangga menyanggah, jawab menjawab atau bantah membantah. Di sini para pihak masing-masing berdiri di pendapatnya masing-masing, tidak ada yang mau mengalah. Ya, semua dalil itu diuraikan di sini. Ini isinya adalah dalil. Dia mendalilkan tentang peristiwa itu. Ya, yang menurutnya dia ada pelanggaran. Jadi penggugat mendalilkan sesuatu yang menurut penggugat ada pelanggaran dari tergugat. Si tergugat dia mendalilkan lawannya, dia mendalilkan bahwa si penggugat itu salah. Dia mendalilkan bahwa si tergugat bukanlah pihak bersalah, bukan pihak yang melanggar hak. Begitu. Yang satu bilang penggugat menyatakan bahwa tergugat melanggar haknya si penggugat, si tergugat bilang tidak, dia tidak pernah melanggar hak, kan tidak ketemu kan? Itu di pemeriksaan namanya. Ya, jadi bagian dari pemeriksaan itu ini. Ini di slide saya cuma bilang pemeriksaan gugatan, tapi ini bagian-bagiannya. Ada pembacaan gugatan, ada, ya, kemudian ada jawaban, ada replik, ada duplik. Ingat ya, pembacaan gugatan siapa yang baca itu ada pihak penggugat. Ya. Kemudian jawaban eksepsi siapa yang membuat itu tergugat. Jangan sampai kalian jadi pengacara terbalik. Ya. Nanti ketika agenda pembuatan tergugat kalian agenda pembuatan jawaban atau eksepsi. Kalian sebagai kalian tergugat kalian diam saja, tidak membuat dokumennya, tidak membuat jawabannya, tidak membuat jawaban eksepsinya. Nanti ketahuan. Di barihannya mana? Tidak ada. Apalagi sekarang ini sudah sidang ekor. Sudah ekor itu. Kalau ini semua sekarang yang perdata sidang ekor ini. Kita tidak hadir di persidangan. Ya. Tapi ini semua, ya, jawabannya, repliknya, dupliknya kita cuma setor ke, sama kalau kalian saya suruh bikin tugas, setor ke dunia maya. Ada aplikasinya. Disetor ke aplikasinya per pengadilan. Disetor saja, di-upload saja. Bikin dalam bentuk PDF, diketik baru bikin dalam bentuk PDF, disetor ke websitenya pengadilan. Itu dibaca oleh masing-masing pihak. Jadi kalau tidak tahu kalian jadi pengacara, tidak tahu mana tugasnya kalian, bingung nanti kalian tiba hari hanya kalian tidak kasih masuk, itu bahaya kaliannya, ya kan? Karena kalian tidak mungkin itu tahu siapa yang bikin jawaban. Ya, yang bikin jawaban adalah si tergugat. Itu ya, jadi harus dikuasain.
Ya, dikuasai. Di sini kalau selesai ada nggak mau jadi pengacara? Ada? Ada ya? Ya. Pengacara itu buat sarjana hukum itu harusnya menjadi pekerjaan pertama, tapi jangan yang akhir. Artinya sebelum kalian mendapatkan pekerjaan yang betul-betul permanen, jadi pengacara. Saya menyesali ini baru pengacara dari sekarang. Andai kan dulu waktu saya di UGM ambil S2, kan dulu ada tes pengacara di UGM. Itu teman-teman saya lulus semua dulu. Enak. Andai kan saya dulu ambil, cuma saya dulu pikir, untuk apa sih pengacara? Masa orang salah dibela-bela? Ya kan? Masa orang sebenarnya ternyata melakukan perkausan kita bela lagi? Caranya itu mengakui bahwa kita bela juga. Itu salah persepsi. Ya, dari mana saya betul. Makanya saya kalau, ya, masa orang mencuri kita bela, ya kan? Ternyata kalau soal begitu kita tidak bela orangnya, kita bela haknya. Tapi jangan jauh pencuri meminta bebas dari jabatan hukum. Minimal dikurangi lah kalau baru pertama kali, kan? Iya, minimal dikurangi. Minta diringankan. Atau narkoba, kita berusaha kasih bebas narkoba. Siapa tahu, kan banyak ada kejadian begitu, ya. Bukan pelaku, tapi kebetulan dijebak, itu kita bela mati-matian. Kalaupun dia pelakunya, kita minta supaya dikurangi, karena dalam hukum itu masih ada kemanusiaan, ya kan? Kalau hukumannya 5 tahun, kita mintalah 1 tahun. Yang pertimbangan lain. Mau kencing? Oh silakan. Dari nenek? Oh mamanya. Itu ya. Persidangan di apa? Coba ulangi. Ini rekaman saya. Kasih di mulut. Pertanyaanku Pak, ini dalam satu persidangan atau ada persidangan lainnya ini pakai gugatan, terus misalnya mungkin persidangan selanjutnya jawaban. Sudah paham intinya. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah pemeriksaan gugatan ini yang dibagi-bagi? Pembacaan gugatan, jawaban, itu persidangan. Iya betul, ini persidangan. Di zaman sebelum ada ekor namanya, ini para pihak datang loh. Para pihak datang ketika menyerahkan jawaban, kan diserahkan secara manual. Ini yang mulia jawabannya, diserahkan. Ya. Baru dibaca. Karena kalau dibaca tidak mungkin orang tahu. Kan dulu belum ada namanya ekor, ya kan? Itu. Atau bisa diberikan juga kepada si tergugat. Ya. Nanti tanya, anggap kayaknya sudah dibaca sudah. Selesai. Dia datang. Jadi para pihak datang dulu waktu belum ekor. Karena sekarang sudah ekor, maka ini bisa dianggap tidak usah di. Kan intinya kan lawan kan cuma mau tahu apa isi dari sanggahannya, kan? Kan tidak mungkin penggugat yang bawakan tergugat ke rumahnya, ini sanggahanku lah. Kalau itu bahaya berkelahi nanti. Apa gunanya di negara? Jadi pengadilan itu menjadi wakil negara, dia melerai perantara dia, ya kan? Begitu. Kalau dulu datang. Nah sekarang saja ada ekot, maka ini tidak usah datang. Kita cukup mengupload saja ke sistemnya pengadilan. Sama juga kalau cerai, ya kan? Nah kalau cerai yang beragama Islam lebih lagi Pak, datang tapi terkadang lisan, melakukan jawaban lisan. Kalau perdata itu belum pernah saya dapat, teman-teman juga memberikan jawaban lisan. Kalau ada pengacara itu dia tangani perkara perdata, masalah tanah, kemudian pengacaranya memberikan jawaban lisan, itu pengacara perlu dipertanyakan apa jawaban lisan, apa tidak tahu bikin, ya ini kan tertulis. Ya, ada juga trik-triknya. Hanya di mata kuliah ini kita tidak pelajari, itu nantilah kalian jadi pengacara. Atau buka saja Google, ya ada trik-triknya. Tidak ada format bakunya, ya. Tentang kalimat kata-katanya tidak ada yang baku, tidak ada. Silakan berekspresi sendiri, ya. Silakan, boleh. Tapi tentu ada yang perlu kita dahulukan poin-poin pentingnya. Ini banyak tersebar di YouTube lain. Di Google banyak, ya. Yang ketik contoh jawaban atau eksepsi, cek muncul. Silakan kalau salah satunya baca, oh begini. Itu ya. Dia sudah paham. Iya. Jadi
Dulu ia datang di persidangan. Tapi sekarang dengan diadakannya e-court, maka tidak perlu kalau ini 4 hal ini. Sorry, yang 3 hal ini. Kalau yang gugatan ini, membaca gugatan perlu. Nah, dianggap ini sidang pertama. Jadi perlu datang ke sidang, ya. Datanya ini apa sebenarnya tujuannya? Hanya untuk itu tadi mengkompromi, ya, merundingkan tanggal-tanggal agendanya. Tanggal berapa agenda. Tapi nanti hadir kedua belah pihak. Kalau tergugat tidak hadir di sidang pertama ketika pembacaan gugatan, dikasih lagi waktu minggu depan untuk hadir. Gitu. Jadi dianggap belum sidang, ya. Nanti hadir baru dia lakukan sidang. Baru dirundingkan tanggal ini agendanya apa. Ya, nanti majelis hakim akan menjelaskan agendanya hari ini. Ini tanggal berapa bagusnya. Kalau yang ada waktu tanggal berapa, tentu disesuaikan dengan waktunya hakim. Bukan hakim menyesuaikan, tapi kita ikuti maunya hakim, ya kan? Tapi hakim masih buka peluang. Ada nggak agenda ini? Kan biasa pengacara itu kan biasanya di tanggal itu kan biasa dia punya kasus lain juga, ya. Dia bisa bermohon, ya. Kalau tabrakan dia bisa bilang, mohon maaf ya tabrakan dengan agenda saya di sidang ini. Makanya biasanya pengacara itu kalau menangani kasus tidak satu ya. Jam berapa kita sekarang? Sudah berapa jam? Jam 3. Ya, hampir selesai ya. Sama sedikit tadi terlalu mengambat jauh ini penjelasannya tentang pemeriksaan gugatan. Yang penting intinya tahu ya. Ya. Jadi nanti kalau kalian jadi pengacara, sudah tahu begini, diterangkan. Ini secara prakteknya begitu ya. Nah kemudian setelah itu pembuktian. Nah jadi tadi ini masih ada bunyi ini. Jadi pemeriksaan persidangan ya, pemeriksaan gugatan itu mulai dari pembacaan gugatan, lalu jawaban oleh tergugat, kemudian replik oleh penggugat, lalu luput lagi oleh tergugat. Ini kan semua berisi dalil. Dalil-dalil yang menyatakan bahwa mereka berada di pihak yang benar. Kalau penggugat menyatakan bahwa dalilnya selalu menuduh, ya, menganggap bahwa tergugat itu melanggar hukum, melanggar haknya si penggugat. Begitupun tergugat yang mendalilkan bahwa dia tidak melanggar. Ya, maka sebaliknya. Nah, ini semua butuh pembuktian. Dan kalau omong doang apa? Kalau istilah omong doang apa istilahnya? Omdong apa? Omdong? Hah? Omdok. Ya, omdok. Omong doang. Kok di mana nyamunya di? Oh iya, dia terakhir omong doang. Asalnya omong doang. Ya. Maka ini butuh bukti. Maka masuklah proses bertahap adalah pembuktian. Jadi jangan memasukkan dalil di dalam gugatan ataupun dalil di dalam jawaban, dalil di dalam replik maupun dalil di dalam duplik. Itu kalau kalian tidak bisa buktikan. Kalian mendalilkan, misalnya penggugat mendalilkan bahwa dia memiliki bahwa tanah itu diklaim sebagai hak miliknya berdasarkan sertifikat hak milik nomor sekian. Begitu masih pembuktian tidak ada sertifikatnya. Kalah dia itu. Ya. Jadi apa yang kalian dalilkan itu harus ada buktinya. Bukti yang paling bagus adalah surat. Nah, nanti kita bahas apa itu pembuktian. Belum sekarang ya. Gitu. Atau misalnya perceraian begini. Pemohon cerai dia menuduh pasangannya itu artinya begini. Dia menyatakan bahwa hubungan mereka sudah tidak harmonis sebagai rumah tangga, sudah sering bertengkar, sudah sering marah-marahan, ya. Bahkan tetangga sudah tahu itu suaranya sudah melengking kemana-mana bertengkar, ya, kemana-mana tersebar kayak mikrofon suaranya, kalau speaker. Begitu masih di pembuktian, si penggugat tidak bisa bawa saksi. Kan kalau soal itu kan harus bawa saksi ya, kan tidak mesti butuh surat di bawah. Adakah yang bisa menerangkan bahwa si A dan si B bertengkar tiap malam? Adakah bisa diminta keterangan dahulu? Tidak ada kan? Masih butuh saksi. Begitu butuh saksi, mana saksinya bilang lain?
bilang menyatakan sebaliknya bahwa itu kedua belah pihak Pak tidak pernah bertengkar. Itu buktinya kalau keluar rumah bukan dengan yang begini, mesra. Akhirnya tidak terbukti, ya. Maka dalil yang diutarakan di dalam gugatan itu harus ada buktinya, masih di pembuktian. Begitu pula jawaban dalil tergugat yang dalilnya itu dalil yang dituangkan dalam jawaban itu juga harus ada buktinya. Itu pun replik, ya. Intinya sanggah menyanggah di antara mereka yang mereka buat dalam bentuk dalil itu, atau dalil mereka yang dibuat di dalam bentuk gugatannya, jawabannya, replik atau diberikan, itu harus buktinya, harus ada buktinya, karena ada nanti tahapan pembuktian itu, ya. Nah, setelah pembuktian, tahapan berikutnya adalah putusan. Saya mohon maaf masih dipraktek ya. Sebelum pembuktian itu belum putusan, kesimpulan dulu. Salah itu yang ikut itu salah. Kesimpulan. Ya. Tapi ini praktek ya. Kesimpulan itu tidak wajib. Ya, tapi bagus ada kesimpulan. Sama. Kalau kesimpulan itu tetap juga ya memperkuat masing-masing dalilnya. Dari kesimpulan itu barulah putusan. Ya. Kalau dari teman-teman pengacara sih dia bilang kesimpulan terkadang